Bicara dua topik tapi akan saya singkat aja, waktu saya cuma sampai jam 10. Mungkin yang pertama ini aja dulu Pak, rekrutmen yang benar dulu ya. Minta tolong kita bicara tentang kita meneruskan apa yang tadi malam kita bahas dan kemarin satu hari juga kita bahas mengenai kita ini bukan atau tidak akan pernah menjadi gereja. Tapi bukan kita itu menjadi musuh atau menjadi sparring partner, enggak begitu. Kita memang tidak akan menjadi gereja dan kita bukan komunitas seperti gereja. Makanya kemarin Pak Rudi meluruskan bahwa pujian penyembahan bagaimana, kan begitu. Ini harus diluruskan supaya tidak rancu, supaya kita tidak seperti gereja. Itu sudah tugasnya gereja. Kemudian seharian kemarin kita bahas mengenai sebaiknya kalau chapter meeting itu pembicara hanya 15 menit. Padahal kenyataan di lapangan pembicara berapa menit kemarin? 30, 40 menit. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh gereja. Bulan Maret kemarin saya diundang RLM di salah satu regional di Sumatera. Ada pertanyaan seperti ini. Pak, kalau kita sama-sama melakukan amanat agung, Matius 28, menjangkau semua orang, kalau kita, banner kita mengasihi orang, perbedaan kita sama gereja apa? Coba, bisa kira-kira bantu saya Pak, jelasin sedikit, perbedaannya apa? Singkat pada jelas Pak, kita sama-sama menjangkau, banner kita adalah kasih, perbedaan kita sama gereja apa? Singkat pada jelas. Kita menjangkaunya adalah di kalangan awam ya Pak ya. Artinya kita mungkin kalau misinya itu kan, visinya kan melepaskan belenggu. Iya. Jadi kita juga orang gereja juga melepaskan belenggu. Saya dulu juga hidupnya nggak benar, setelah ke gereja dibaptis belenggunya saya juga tapi hilang. mungkin kita menjangkaunya di kalangan-kalangan yang misalnya dalam tanda kutip misalnya jatuh. Itu kadang-kadang kalau langsung dibawa ke gereja itu kadang-kadang ada rasa kurang nyaman. Oke, thank you Pak Agung. Thank you jawabannya Pak Agung. Ya, kira-kira gimana? Singkat pada jelas saja. Ya, sebenarnya di Bali udah dijelasin. Kalau kita itu mother-code-nya di marketplace. Jadi tidak semua, kalau gereja semua kita kecil aja. Thank you Pak. Ya, jawabannya singkat pada jelas. Kita bukan gereja dan tidak akan pernah menjadi gereja. Kita tidak melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan atau sering dilakukan oleh gereja. Ini saya mau ngomong, saya tegaskan di sini bahwa kita tidak akan ke sana. Contoh apa? Perpuluhan kita tidak pungut atau tidak pakai. Kegiatan hari Minggu tidak bisa dilakukan di full gospel. Jadi full gospel disarankan tidak melakukan kegiatan hari Minggu. Kenapa? Akan benturan dengan kegiatan. Kalau kita pungut atau kita ngambil perpuluhan juga sama dengan gereja. Jadi saya mau tegaskan di sini, mengingatkan kembali bahwa tidak semua kita jangkau, kalau gereja semua jangkau. Kita tidak mengambil perpuluhan atau tidak meminta atau tidak member kita tidak bayar perpuluhan, gereja melakukannya. Jadi banyak sekali sebenarnya perbedaan, dan jawaban di Sumatera waktu saya dipanggil itu sangat jelas sekali. Memang berbeda. Nah, teman-teman pagi hari ini kalau masih bingung, saya mau tegaskan di sini perbedaannya lewat materi TNT yang berjudul rekrutmen yang benar. Ini bisa di-sharing ke teman-teman di daerah bahwa kita ini kalau diajarkan pada saat sesi chapter meeting itu 15 menit, TNT itu juga jangan 1 jam menjemukan juga. Jadi kalau di daerah TNT masih 1 jam ngomong terus, saya percaya dan saya garansi tidak ada yang hadir pasti. Lalu bagaimana Pak kalau TNT cuma 15 menit, 30 menit? Nasional sudah lakukan itu. Sisanya Q&A aja. Tanya jawab. Yang bingung apa? Kurang lebih seperti itu, dan itu sudah pernah terjadi, dan itu saya lakukan ketika saya menjadi RDD di DKI 5. Mungkin Pak Daniel Jo bisa kasih contoh sedikit ya Pak ya. Bagaimana waktu itu TNT di DKI 5, bagaimana Pak ketika kita lakukan Q&A? Minta tolong mic-nya dikasih Pak Daniel Jau, singkat pada jelas. Ya, selamat pagi semua.
Berdiri Pak biar kelihatan. Baik ya. Cerah pagi ini ya. Ya, saya dari DKI 5 ya, sebagai REVP yang mengepalai teaching and training. Pada waktu itu Pak Alit mengambil bagian di Departemen TNT ya. Nah, kita memberikan materi cuma hanya 10 menit sampai 15 menit yang kita sampaikan. Tapi setelah itu kita memberikan kepada Q&A kepada setiap yang hadir, kepada presiden chapter maupun setiap member yang ada, sehingga mereka mempertanyakan apa yang mereka yang tidak mengerti. Itu saya rasa lebih kena dan lebih sampai kepada mereka semua. Daripada kita hanya memaparkan materi masuk dan mereka itu akan hilang. Nah, saya rasa teaching and training ini ke depan juga teman-teman yang lain boleh dipakai untuk materi ini lebih tonjolkan kepada Q&A sehingga apa yang mereka ingin tanya mereka itu akan bertanya, mengutarakan. Saya rasa itu valid. Oke, thank you Pak Daniel Jau ya. Jadi bisa disimpulkan begini, boleh saya flashback bukan ngomongin yang dulu, kita harus bukan ngomongin yang dulu, bukan yang dulu itu jelek, tidak ada yang buruk, semuanya mengalami perubahan. Masih ingat gak, zaman dulu di TNT itu 2 jam, itu dilakukan oleh 3 orang, Pak Johan, Pak Dharma, dan Pak Andreas. Pak Johan setengah jam, Pak Andreas setengah jam, Pak Dharma setengah jam. Sisanya Q&A, itu pun kalau cukup waktunya. Bukan masalah beliau salah enggak, memang metodenya berubah. Jadi bayangin aja, saya pernah ikut TNT bareng mereka, di handle oleh 3 orang ini, dan saya bilang 1,5 jam tuh ngomong, tapi memang satu-satu setengah jam itu, dan teorinya banyak sekali, dan itu sebenarnya enggak masuk. Sampai hari ini juga enggak masuk. Yang pernah ikut TNT zaman dulu hari ini enggak ngerti, kenapa? Karena banyak satu arah dari pembicara ke peserta. Inilah perbedaan. Kalau Q&A itu dari mana? Malah justru dari peserta ke pembicara, itu lebih efektif. Contoh, Pak sebenarnya tugasnya Ardi itu apa? Wah, ini menarik ini. Padahal ada materinya itu. Pak tugasnya VREP apa? Itu malah kita jelasin. Jadi jangan kita sebagai RDD, sebagai leader datang, oke saya jelaskan tugasnya CP, tugasnya VREP, tugasnya Ardi, tugasnya REVP. Nggak bisa kayak gitu. Malah mereka bingung, mendingan ditanya, ngerti nggak? Nggak ngerti saya Pak, saya jelasin aja. Tugasnya VREP apa, tugasnya Ardi apa, tugasnya CP ada. Tapi hari ini saya tidak bicara itu, next time kita bicara itu, tapi materi itu ada semua dan sudah dibuat oleh Pak Johan, Pak Dharma, dan Pak Andreas. Makanya saya ingetin teman-teman semua yang ada di sini, pulang itu materi Anda banyak sekali. Kalau nggak punya, minta, nanti kita kasih dari TNT Nasional. Ada 4 jilid, banyak sekali. Ambil satu aja yang kecil 15 menit di-share, tanya ngerti nggak 15 menit ini. Kalau nggak ada yang nanya, tunjuk 1 orang suruh ngulang. Yang saya ngomongin tadi apa? Jadi itu Pak Q&A Pak. Itu yang saya lakukan. Jadi Q&A itu sebenarnya hal yang sangat menarik. Jadi meeting 2 jam, itu Q&A bisa 1,5 jam. Malah dia bilang apa? Kurang waktunya. Dan waktu itu TNT di DKI 5 sempat 2,5 jam. Saya ngantuk. Ngantuk jawab. Karena apa? Kurang. Dan terus minta terus, dan memang benar itu ada historinya, ada semua. Jadi kalau di regional ada yang bilang di kita itu TNT cuma sebulan sekali itu ada malas-malasan, something wrong. Karena TNT itu sesuatu yang fun, sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus dan sangat ditunggu-tunggu harusnya. Tapi di tempat saya nggak suka, berarti ada yang masalah. Trainernya yang bermasalah. Pasti itu. Kenapa? Karena trainernya tidak bisa merangkul, tidak bisa mengambil audiensnya. Inilah yang kemarin sore saya bilang apa? Skill communication itu penting banget. Perlu Pak. Setelah kalau kita bicara komunikasi yang bagus, kita bicara gesturnya juga harus tahu. Kalau kita lihat orang ngantuk gitu, gestur kita ngelawak dikit tuh. Tapi kalau orang yang ngantuk kita bablasin gitu, ngantuk 3 jadi 6. Kita kan bisa lihat audien Pak. Oh kalau ketawa begini berarti Anda ngelihat saya. Betul atau betul? Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Hari ini kita akan bicara tentang rekrutmen yang benar karena kita punya satu acuan atau pakem bahwa kita nggak seperti yang lain. Bisa minta tolong di slide pertama.
Bisa. Berarti kalau slide-nya belum bisa, nah ya. Coba kita baca satu-satu ya, sedikit saya bacakan. Demos membagikan konsep FGP MFA pertama kali pada Oral Roberts tahun 51. Ini adalah kelompok pekerja biasa yang tidak hanya mengenal dan mengasihi Tuhan, tetapi juga tahu cara menunjukkannya. Kelompok ini itu pekerja-pekerja biasa yang tidak hanya mengenal dan mengasihi Tuhan. Kelompok yang mengatakan tentang Yesus kepada pekerja lain yang mungkin tidak mau percaya apa yang disampaikan oleh pendeta, tetapi mau mendengarkan sesama rekan kerjanya. Artinya orang-orang ini sudah bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga. Orang-orang ini ada di marketplace. Jadi waktu itu Demos Sakarian itu mendapatkan visi mimpi yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, Bapak-bapak sudah tahu. Ya, bahwa mereka itu laki-laki ini, pekerja-pekerja ini sebenarnya dia ngerti Yesus dan Yesus akan datang kedua kali dan dia juga mengasihi Tuhan. Orang-orang ini biasa saja, yang dulunya nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, yang dulunya nggak bisa khotbah, nggak bisa ngasih sharing firman, dulunya saya nggak bisa kesaksian panjang, dulunya saya nggak bisa ngomong firman itu nggak bisa, sekarang bisa. Coba, bener apa enggak yang saya bilang ini? Dulu bapak-bapak di sini kan mau kesaksian tuh nervous Pak, bener ya Pak ya? Sekarang kok kesaksiannya malah nggak selesai-selesai Pak, malah 30 menit, salah lagi itu malah. Iya kan, bener nggak? Dulu kita ini pegawai biasa, suruh kesaksian tuh besok aja, nanti, betul atau betul? Sekarang pengennya kesaksian terus, malah jadi ngelantur malah. Dulu kita pegawai biasa, yang ke kantor setiap pagi sampai sore, terus tiba-tiba kamu doa makan, jangan saya dong doa makan. Sekarang doa syafaat malahan itu. Pekerja biasa yang akhirnya ikut perkumpulan full gospel, jadi akhirnya luar biasa. Jadi malah bisa bawa firman, ayat-ayatnya hafal semua. Coba, betul atau betul? Dulunya bapak-bapak di sini tuh siapa? Ada yang pemakai narkoba, bener nggak? Ada yang suka kayak Pak Leho itu loh, suka bohongin pembeli komputer. Suka adu jago ayam dulu itu. Mana bisa Pak, khotbah mana bisa. Tapi ketika kita berkumpul di full gospel ini, kita bisa jadi khotbah, bisa jadi apa ya? Bisa ngomong, bisa mendoakan orang. Bahkan ini saya percaya di antara bapak-bapak di sini ada yang pernah doain orang dan sembuh, betul atau betul? Itu visi daripada Demos, membuat orang yang biasa menjadi luar biasa. Inilah perbedaannya. Sorry, sekali lagi saya katakan, bukan kita menentang, bukan kita lawan, bukan kita sparring partner, tapi kita ini partner gereja. Orang yang biasa bisa nyembuhin orang. Orang yang biasa bisa bawain firman. Orang yang dulunya biasa bisa pimpin doa. Orang yang biasa bisa pimpin chapter, sekarang malah pimpin regional. Itu luar biasa loh itu. Tidak perlu sekolah Alkitab. Untuk beberapa chain gereja harus sekolah Alkitab untuk menjadi seorang pemimpin di full gospel, enggak. Betul atau betul? Itu perbedaannya lagi. Makanya pertanyaan itu sudah terjawab, perbedaannya apa? Kelompok pekerja yang biasa tapi sekarang sudah luar biasa, dan ini adalah hal yang konsep FGP MFA yang sangat mendasar itu adalah ini. Setelah ini kita nanti akan training bagaimana bikin budgeting. Waduh, itu kan pekerjaan di kantor Pak, iya di toko Pak, iya, tapi di full gospel itu harus belajar budgeting. Mulai level dari chapter presiden. Hari ini kita akan belajar. Masa ada budgetnya Pak? Loh ada. Kalau Komsel kok nggak ada Pak? Ya memang beda. Itu memang beda. Nanti kita akan belajar. Slide kedua Pak. Ya. Dari 6 misi yang memberi arahan tentang siapa yang menjadi sasaran kita adalah menjangkau orang-orang dari segala suku bangsa untuk mengenal Tuhan. Ini luar biasa ya, simple sebenarnya. Biar orang itu kenal Tuhan. Yang kedua, memanggil kembali orang yang terhilang. Ya, saya termasuk terhilang karena sempat ya sekolah minggu tapi nggak pernah ke gereja dan lain sebagainya. Akhirnya saya diambil. Waktu itu pertama kali Pak Rudia bilang yang namanya sleeping giant itu. Sleeping giant itu orang-orang yang sudah mungkin lama meninggalkan Tuhan, dulunya pernah pelayanan, dulu ngundang Anda di full gospel, sekarang malah nggak ada. Itu sleeping giant itu. Dijangkau lagi. Betul atau betul? Ada nggak kayak gitu?
Ada nggak sih dulu leader Anda yang membuat Anda semangat, sekarang malah, sorry bahasa Jawanya ngelokro itu nggak semangat lagi. Loyo, dulunya jangkau saya, dulunya ngajak saya ke full gospel. Kalau Pak Daniel Joe kemarin pernah cerita apa, Pak Daniel Joe itu disuruh datang ke full gospel oleh orang yang bukan member full gospel. Lucu loh ini, itu sungguh-sungguh terjadi itu. Betul ya Pak Aseng ya? Betul. Jadi Pak Daniel Joe itu dulu ya, kita bisa bilang semua orang punya masa lalu. Ya, disuruh datang ke full gospel sama orang yang bukan member full gospel. Ini brandingnya full gospel luar biasa. Brandingnya adalah bengkel pria-pria. Brandingnya adalah tempat orang untuk sembuh. Brandingnya adalah tempat orang untuk laki-laki jadi benar. Kemarin istri saya bilang gini, kapan-kapan kalau ada kesempatan saya mau kesaksian di depan para full gospel. Katanya, waduh, saya jadi takut juga kesaksian gimana nih. Ya. Kebongkar aibnya. Kebongkar. Benar Pak Konde bilang gitu, kenapa? Katanya gitu. Ya secara tidak langsung sejak kamu ikut full gospel, kamu sudah sedikit lebih lembut katanya gitu. Waduh, berarti selama ini saya kasar dong. Makanya saya sekarang kan kemana-mana bareng sama dia. Orangnya ada di bawah. Nah, dia nggak mau. Mungkin kalau pas ada ibu-ibu saja. Saya orangnya keras Pak. Yang kayak gini tuh sudah lembut loh Pak. Saya orangnya keras, saya orangnya cuek, dan saya dingin sekali. Saya pimpin perusahaan di mana-mana nggak pernah gagal Pak. Artinya apa? Memang saya fokus mengerjakan sesuatu. Tapi di rumah, saya nggak bisa pimpin rumah tangga. Saya kalau kita bicara pekerjaan di kantor itu setahun saya bisa promosi 3 kali, bukan 2 kali. Banyak hal yang saya pekerjakan fokus, tapi begitu sampai di rumah ternyata istri tidak bangga dengan itu. Tapi setelah masuk full gospel, saya katanya lebih lembut katanya. Itulah orang yang biasa, yang nggak ngerti apa-apa, setelah ikut full gospel berubah. Itu yang dibilang Pak Leo menghidupi visi. Menghidupi, kita berubah dan mengenal Tuhan. Kalau mengenal Kristus itu pasti berubah, percaya sama saya. Kalau nggak berubah berarti belum mengenal, berarti belum belum menyatu, belum memang benar-benar mengalami gitu. Nah inilah tugas kita di leader, para leader ini adalah bagaimana membawa orang dari semua suku bangsa untuk mengenal Kristus, kemudian setelah itu membuat mereka tuh mengikuti atau menghidupi visi yang sudah diberikan lewat pendiri daripada full gospel. Memanggil kembali orang-orang yang terhilang kepada Tuhan. Kemarin sore kita belajar tentang hit list. Itu tolong serius ya, karena saya ini adalah istilahnya apa? Korban hit list atau apa namanya? Produk hit list. Dampak dari hit list. Jadi kalau ada teman-teman atau senior bapak-bapak yang dulunya aktif sekarang enggak, itu dijangkau lagi. Lewat hit list dulu. Kalau hit listnya enggak mempan, kirimi majalah Voice pakai surat. Dimasukin amplop. Itu betul, itu betul. Ingatkan mereka kepada hal-hal yang zaman dulu. Ingat baik-baik. Saya pernah membaca sebuah tulisan begini. Kalau kehidupan rumah tangga Anda sudah mulai hambar, ingat zaman Anda pacaran dulu. Betul nggak? Kalau kira-kira kita lagi marah sama pasangan kita, ingat zaman dulu kamu ngerayu dia, datang jauh-jauh dari rumah, ketemu orang tuanya. Artinya apa? Orang-orang senior yang terhilang ini dikirim majalah Voice yang 5-10 tahun yang lalu. Itu ingat mereka. Bisa kembali kepada Tuhan. Dan saya yakin kalau itu dilakukan, ada namanya the power of hit list itu ada. Kita kirim tuh sambil dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Pak Heri misalnya gitu. Itu bisa kembali loh itu. Dan masuk ke chapter Anda. Dibilang chapternya bertumbuh dengan cara apa? Salah satunya adalah memanggil kembali orang-orang yang terhilang. Bukan hilang dari Tuhan, tapi hilang dari full gospel juga. Jadi sasaran FGB apa? Orang-orang di marketplace yang belum mengenal Yesus atau yang terhilang. Jadi dia sudah kenal Yesus, mungkin dia juga aktif di gereja juga nggak masalah karena kita tidak berlawanan. Tapi kok sudah lama nggak aktif di full gospel, kita coba ingetin tuh. Kalau emang masih ada majalah zaman dulu atau foto-foto zaman dulu, bilang bro ini foto kita bro, dulu lo ajak gua, sekarang gua yang jadi chapter presiden. Terima kasih ya bro, tanpa harus
Awal-awal frontal mau ngajak balik lagi. Bilang terima kasih aja udah senang. Next slide Pak. Sasaran dari penjangkauan kita adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan orang-orang Kristen yang hidupnya menjauh dari Tuhan. Orang-orang ini mampu memberi nafkah kepada keluarganya. Orang-orang yang kemungkinan sulit dijangkau oleh pendeta atau pastor, tetapi yang mau mendengar kepada teman kerja seprofesinya. Orang-orang yang berada di marketplace, tempat mencari nafkah. Tidak semua orang itu suka loh langsung masuk ke gereja, ketemu sama orang-orang gereja. Tidak semua, tapi akhirnya kita ambil di full gospel, setelah itu dibalikin lagi ke gereja. Itu konsep yang benar. Jadi orang-orang ini juga kadang-kadang, saya sendiri jujur saya pelayanan di gereja. Kemudian suatu hari karena aktif lama di gereja, saya pernah menjadi seorang youth pastor waktu itu. Di umur saya masih 25 atau 26, bayangin aja. Saya cukup lama aktif pelayanan di gereja. Tetapi ketika saya nggak ke gereja 2 kali aja dibilang kamu lagi down ya, katanya gitu. Ada loh yang kayak gitu tuh. Kamu lagi bergumul apa, katanya gitu. Lah bergumul apa? Saya lagi pergi luar kota aja. Ngerti nggak maksud saya ini? Mesti ngerti, Anda tahu sebenarnya. Iya. Kalau kita nggak ke gereja sekali aja dibilang apa? Lagi ada masalah apa bro? Nggak ada masalah. Inilah yang kadang-kadang saya lebih nyaman di Full Gospel, salah satunya kita saling support. Ya, semua orang pasti naik turun, tetapi bukan berarti kalau kita nggak datang ke chapter, bukan berarti kita lagi down dan ada masalah. Mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Saya juga banyak kegiatan di kantor, kadang-kadang saya juga nggak ikut chapter. Tapi jangan datang ke saya bilang, bro lagi down ya, ada masalah apa bro? Come on, itu ada loh Pak. Saya bilang down gimana Mas? Kamu yang harus saya doakan itu. Ya. Jadi orang-orang yang ada di marketplace. Next. FGBMFI bukan gereja dan tidak akan pernah menjadi gereja. FGBMFI adalah mitra menjangkau orang-orang di marketplace yang dibawa ke gereja. Kita bukan sparring partner, kita bukan saingan, kita tidak meeting hari Minggu, kita tidak ambil perpuluhan, bahkan kegiatan-kegiatan kita berbeda dengan mereka, tetapi kita tidak berlawanan. Justru kita hari Minggu orang FGBN harus ke gereja. Sekali lagi ya, saya khawatirnya menangkapnya beda, kan saya udah pelayanan di FGB, buat apa saya ke gereja? Itu salah loh itu. Kalau Anda pelayanan di FGB harus ke gereja hari Minggu. Betul atau betul? Tapi ada loh Pak di tempat lain yang merasa sudah leader di FGB MFA nggak pernah ke gereja lagi. Ada, tidak 1, 2 itu. Nah ini saya sendiri mengalami, sekarang gereja saya di daerah Serpong, dan karena rumah saya di daerah Serpong, dan itu memang benar harus seperti itu. Dan saya juga di Full Gospel ini mengalami pemulihan-pemulihan yang dulunya nggak pernah ke gereja, yang seperti yang kemarin saya ceritakan, lama-lama saya mengerti bahwa semakin kita dalam tumbuh mencintai dan mengasihi Tuhan, hidup kita berubah dari yang keras menjadi lembut, dari yang pelit menjadi cheerful giver, dari yang orang kasar, dari orang suka nyuri, yang suka bohongin orang, dari yang pornografi sebenarnya sudah enggak lagi. Kalau kita hidup mencintai dan tumbuh dalam Tuhan. Dan kita ada di marketplace soalnya. Nah, inilah orang-orang marketplace adalah orang-orang yang ada di sini. Dan malam dan siang hari ini masih banyak di luar sana orang-orang di marketplace yang butuh dilepaskan dari belenggunya. Mungkin hutang piutang, mungkin yang punya istri simpanan, ya. Mungkin punya perusahaan seperti yang diceritakan Pak Leho kemarin itu. Mungkin ada, kok dia tuh istrinya atau keluarganya sakit gak sembuh-sembuh seperti contoh Pak Leho, itu luar biasa. Saya kemarin juga dengar Pak Leho itu bisa begitu ya. Begitu ngambil barang aja anaknya sakit lagi. Kalau itu terjadi sama teman kita, di lingkungan kita, who knows, mungkin ceritanya sama kayak cerita Pak Leo, doain aja. Siapa tahu, nah ketika kita doain, dia dilepaskan, itulah visi daripada Full Gospel, melepaskan belenggu, membuat mereka mengenal Tuhan dan hidupnya berubah. Nah ini bisa diteruskan ke para chapter presiden di regional supaya mereka mengerti apa itu
melepaskan belenggu. Coba bikin satu materi TNT di daerah, judulnya apa yang dimaksud dengan membebaskan pria-pria dari belenggu, coba. Itu enggak semua bisa. Itu cuma dijelaskan 5 menit, 10 menit, setelah itu Q&A itu sudah cukup. Jadi TNT konsepnya sekarang sudah tidak seperti dulu, banyak teori tetapi banyak Q&A, dan Anda sebagai trainer harus siap ditanya juga. Tapi kalau nggak bisa jawab, jangan asal jawab. Kita bisa koordinasi, nggak ada masalah itu. Nah ini yang poin ketiga, tolong dibaca baik-baik ya, ini jangan salah nih. Membawa orang-orang yang terjangkau di full gospel untuk beribadat ke gereja. Dan itu ada di chapter manual. Itu CM itu chapter manual, halaman 1. Jadi kalau bapak-bapak di sini belum punya chapter manual, saya bisa kirim. Chapter manual itu adalah tuntunan bagaimana tata cara chapter, apa itu chapter, dan itu sudah disahkan oleh National President, dan begitulah harusnya kita harus membawa orang-orang yang ada di full gospel ini ke gereja. Padahal kita kan bukan gereja, memang bukan, kita ini justru partner, the best great partner untuk gereja. Jadi kalau ada isu atau mungkin anggapan bahwa kita ini menjadi pesaing, itu salah. Anda sekarang bisa jelasin itu kepada Pak Pendetanya, Pak kita enggak gereja, Pak kita akan bawa ke sana. Saya sedikit menyinggung lah bahwa bukan tidak boleh. Beberapa orang mengatakan shalom. Sebenarnya di full gospel bukan tidak ada, tidak harus, itu enggak ada, tidak terlalu prinsip, tapi sebenarnya itu lebih kepada kegiatan gereja. Shalom itu artinya juga damai sejahtera, assalamualaikum, enggak ada masalah. Tapi itu bukan menjadi kewajiban. Bahasa roh itu juga sebenarnya di full gospel it's not a big deal gitu. Itu juga harus dihindari, apalagi kalau ada chapter meeting. Kalau ada orang baru terus tiba-tiba bahasa roh, bagaimana? Di salah satu regional di Jawa, ini saya ngomong aja, mereka itu melakukan outreach menggunakan perjamuan kudus, coba. Orang Jawa bilang gini, ono Pak Kun, memang ono, kenyataan itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi bisa bayangin ya, outreach meeting di restoran ini disertai dengan perjamuan kudus. Lajuk piye gitu, Itu kan bukan tugasnya full gospel, ngerti ya sampai di sini ya. Jangan pakai yang kayak gitu-gitu. Boleh nggak? Ya boleh, itu bukan tidak boleh, tapi tidak dilakukan di kegiatan kita. Gampang ya menjelaskannya. Oh berarti kalau di full gospel tidak percaya perjamuan kudus? Bukan. Oh kalau di full gospel tidak boleh ngomong salam? Bukan. Kalau di full gospel tidak boleh perpuluhan? Ya bukan. Kalau mau ngasih aja. Itu namanya seed faith kalau di kita itu. Ya. Terus kalau di full gospel itu nggak boleh kegiatan hari Minggu. Memang kita itu mau menghargai ke gereja supaya orang itu ke gereja. Masa bikin TNT camp hari Minggu? Oh itu kalau ada laporkan ke nasional itu. Bikin chapter hari Minggu juga enggak boleh. Memang begitu, menghargai gereja kita, karena memang kita harus ke gereja hari Minggu itu. Mas Halid, yes, tanya. Begini, saya juga pernah menjumpai daripada salah satu chapter, kebetulan memang di situ membernya itu orang karismatik. Lah karena orang karismatik banyak, hampir memang semuanya saya lihat. Nah, terus saya tanya, sok bahasa roh enggak di sini? Lah ini anggotane kun kabeh wong karismatik ya ora apa-apa toh. Nah, ini kan mestinya ya saya waktu itu ya monggo, tergantung presiden chapter-e. Tapi nek anggotanya di situ ada GKJ, Katolik, GKI, GPIB, lah kan ya repot. Tapi saya pernah dibantah. Lagi konco-konco wong karismatik ya ora apa-apa toh, biar tambah gitu. Oke. Ya, itu gimana? Thank you Pak. Saya tegaskan di sini, saya tidak abu-abu di sini, tidak ada abu-abu, yang ada hitam dan putih. Kalau isinya member semua yang sudah lama di full gospel, silakan Pak. Itu namanya member meeting.
Loh nek member meeting isinya cuma orang-orang kita, itu memang apa fold ministry-nya ada di situ. Itu juga ada di Full Gospel. Tapi kalau yang namanya outreach, ngundang orang baru, bukan tidak boleh menjadi batu sandungan. Karena Full Gospel itu ingat baik-baik, denominasi semuanya ada, bisa menghancurkan acara itu. Apalagi perjamuan kudus, ditulis di brosur lagi. Loh iya, ada brosurnya waktu itu, zaman brosur itu. Sekarang sudah share. Ya ingat ya, saya tidak ragu-ragu menjawab ini. Dan itu bisa di-share, dibagikan. Kalau member meeting, internal orang ya itu enggak apa-apa, orang-orang kita sendiri kok. Misalnya saya sama Pak Daniel Jo kebetulan di satu regional DKI 5, lagi ketemu sama Arpi, lagi ketemu lagi sama Ardi, kita saling mendoakan itu enggak apa-apa. Karena kita kan orang gereja. Kalau emang kita orang karismatik, why not? Ini kan lagi ketemu nih. Tapi kan kita punya kegiatan chapter itu cuma ada 2, betul nggak? Chapter meeting dan member meeting. Ini yang chapter meeting ini harus dihati-hati. Pak Rudiap kemarin bilang chapter meeting kebanyakan pujian penyembahan juga jadi masalah loh. Bisa jadi bumerang juga. Kalau orang baru yang non-believer kata Pak Rudi, ini kegiatan gereja ya katanya gitu. Kan mereka belum tahu Full Gospel, dipikir pokoknya kalau kumpul nyanyi itu berapa? Gereja, persekutuan, mundur semua. Itu sudah terjadi. Di beberapa chapter yang saya lihat, kalau benar-benar outstreet, benar-benar jangkau, tidak ada gitar, tidak ada alat musik, duduk, makan, ngobrol, kesaksian itu yang paling betul. Kesaksian itu paling betul. Nah, bagaimana dengan chapter meeting yang kesaksiannya cuma 2 orang, kan rata-rata kita kayak gitu kan. Itu bukan wajib 2 orang, minimal. Jadi bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 10. Firmannya 15 menit, kesaksiannya 5 orang harusnya. Karena nafas atau kekuatan daripada FGP MFA adalah apa? Lah kok bisa firman 40 menit kesaksian 2 orang? Suatu hari saya dipanggil atau diundang sama salah satu chapter presiden begini. Pak Alit, bisa nggak ngisi di chapter saya? Hari sekian, tanggal sekian, jam sekian di restoran ini. Saya bilang bisa. Temanya apa? Tema terserah Pak Alit. Oke? Saya bilang ya sudah, oke, nggak apa-apa. Nah ini kalimat kedua ini membuat saya bingung nih. Bisa nggak Bapak cari pesaksi sekalian? Loh ki ono Pak Darman. Ini ada. Saya disuruh jadi pembicara, disuruh cari pesaksi. Loh itu kan tugasnya chapter presiden. Tapi ada loh itu Pak. Terus saya bilang begini, saya doa penutup sekalian nggak Mas? Saya bilang gitu. Saya tuh sebenarnya mau ngomong gini, atau perlu saya ngundang member-membernya sekalian. Jadi piye coba? Loh Pak, ini ada loh Pak, ini ada yang saya ceritakan ini ada. Seorang chapter presiden ngundang pembicaranya suruh cari pesaksi lagi. Itu sudah tidak qualified chapter presiden. Karena tidak ikut training TNT. Di DKI 3 harus training TNT dulu. Di beberapa regional harus TNT dulu baru jadi chapter presiden. Minimal ya diajarin, kalau nggak sempat di TNT begini diajarin. Tugas chapter presiden itu ya salah satunya mencari pesaksi, mencari pembicara, betul ya, ngundang member. Tapi ini terjadi. Dan waktu itu akhirnya karena saya RD di TNT, jadi saya ajari dia. Jadi yang benar begini, ngajarinya setelah ada acara. Dan waktu itu kebetulan memang saya yang cari pesaksinya. Karena saya support Pak, ya gimana ya, tapi kita kan saling support, walaupun salah saling support, tapi besoknya setelah acara saya undang makan, saya kasih tahu, lain kali ini kok ada banyak kok yang bisa jadi pesaksi itu. Ternyata mereka tuh ngeblank, teman-teman chapter presiden tuh kadang-kadang ngeblank juga. Oke, lanjut Pak. Berdoa minta tuntunan Roh Kudus, ya kemarin ada kita hit list. Bagaimana cara kita menjangkau? Berdoa ya, kemudian lihat perbendaharaan teman-teman, buat hit list dan doakan member, undang nama hit list ke chapter meeting. Ini kemarin sore kita bahas, ini simple sekali, teman Anda banyak, di kontak HP Anda itu lebih dari 300 orang pasti, itu bisa diundang. Kemudian lanjut, ini adalah contoh yang dibuat oleh Pak Johan dan tim waktu itu, mereka sebutnya adalah diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan itu adalah
orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang suka main sepeda, kemudian suka nge-gym, badminton, teman alumni, teman kantor, teman arisan, teman gosip mungkin ya kan. Terus kemudian teman naik gunung. Kalau saya kebetulan karena anak saya suka bola, jadi teman yang bapak-bapak yang suka nganterin anaknya main bola. Karena saya orang hotel, saya juga jangkau orang-orang hotel. Dan salah satunya adalah GM daripada Grand Jury Kuta Bali sudah jadi member Full Gospel. Itu harus begitu. Jadi bukan hanya ngajar ini, tapi bertumbuh. Karena kemarin dibilang Pak Andri kalau nggak bertumbuh kayak pohon ara, bisa dikutuk sama Tuhan gitu, katanya loh ya. Jadi kita punya teman nge-gym, wah Pak saya nggak nge-gym berarti badminton. Kan saya nggak badminton ya berarti pingpong berarti. Kan saya nggak pingpong nggak badminton Pak, ya berarti kamu kan suka renang, teman renang. Ya tapi renang sendiri, loh kan ada penjaganya. Alasan aja Pak, ya kan? Ya kan bener nggak Pak? Security-nya ada Pak. Security-nya ada, masa gym nggak ada penjaganya? Come on Pak, kadang-kadang orang kok bingung, saya nggak punya teman Pak, lah kamu kok nggak bisa teman gimana? Saya kan nggak kerja di kantor, lah kan punya toko. Iya kantor saya jaga sendiri, lah kan pembelinya ada, kasih masalah voice. Nggak ada alasan, nggak ada orang. Pak kantor saya itu kecil Pak, saya tokonya sendiri. Lah toko jualan apa? Jualan buku, lah kan banyak orang beli buku. Waktu beli kasih majalah voice gratis. Kan gampang sebenarnya bisa bertumbuh kita ini, cuman kita kebanyakan alasan aja. Teman arisan, oh iya bener kita kebanyakan alasan. Saya to the point kalau ngomong ini. Alasannya itu apa? Males saja sebenarnya. Gak mau ngomongin Tuhan, gak mau ngomongin full gospel, karena mungkin tidak yakin dengan full gospel ini baik. Kalau Anda tidak mengatakan atau tidak menghidupi visi dan tidak yakin bahwa full gospel ini baik, saya yakin tidak akan pernah bisa ngajak orang di full gospel. Kalau saya, hidup saya berubah di full gospel. Kemudian saudara kita, supplier, ya tempat belanja kita roti, tempat belanja buku, majalah banyak sekali sebenarnya. Pak saya ini nggak punya teman, nggak punya toko, kerjaan saya cuma muter-muter di jalan muter-muter. Loh kan ada polisi juga di jalan raya. Alasan Pak itu Pak, bener nggak? Kan nggak mungkin sendirian. Pas lampu merah juga ketemu orang kanan kiri, kan ngomong bisa ngasih majalah voice. Nggak ada alasan. Next. Loh iya toh bener kau? Kenapa? Ya, next Pak. Ya. Oke. Ini materi satu. Tepuk tangan dulu dong. Saya jadi ketawa, tepuk tangan dulu. Saya kasih 2 pertanyaan karena saya masih ada 1 materi lagi. Ada yang mau bertanya mengenai rekrutmen ini? Silakan Pak, pakai ini Pak. Setelah ini saya akan bicara budgeting. Pak, dari di dalam rekrutmen mundur bisa sebentar nggak Pak? Mundur lagi Pak. Apa yang mana Pak? Yang tadi ada di sini Pak. Yang gambar ikan? Gambar ikan itu. Gambar ikan nah, Pak. Nah. Ini kan ada tadi dari teman-teman kita ya Pak, ya, iya. sehobi dan lain sebagainya. Tapi kan kita bisa melakukan fishing chapter dulu. Iya. Nah, dia di mana nih Pak kalau di sini? Itu di atas kan ada Pak. Itu kan kegiatan itu Pak. Oke. Kita bawa mereka ke kegiatan. Tujuannya ini kan membawa teman-teman yang di bawah ini komunitas kita. Yang di bawah ini komunitas kita, yang di atas itu adalah kegiatan kita. Dikenalkanlah sama orang-orang yang pengurus di chapter kita, dibawa ke kegiatan kita. Ada lagi? Siapa yang tanya? Silakan Pak Aseng. Ada mic Pak Aseng. Baik. Pak Alit, saya mau tanya Ya. terkait dengan rekrutmen yang benar. Jadi ini baru peristiwa kejadian di DKI 5 minggu yang lalu. Ada salah satu chapter kirim foto masuk ke dalam grup satu RVP. Kirim apa? Foto chapter. Oh. Protes, banyak protesnya terkait dengan ada wanita di dalam situ. Nah mungkin ini ada yang bertanya, ini kenapa FGB ini udah berubah nih katanya nih, bukan FGB men lagi katanya, men dan woman. Ada yang bilang ini nggak benar, mesti tanya si ini, tanya si itu. Saya silent apa? Kebetulan saya sebagai REVP situ kan. Saya silent. Yang ini yang menjadi pertanyaan, akhirnya yang bertanggung jawab hal menjawab itu ardinya atau siapanya yang menjawab. Nah akhirnya ardinya menjawab, Pak ini adalah young movement. Yes. Nah hari ini saya masih belum mendapatkan satu materi yang mengenai spesifik tentang young movement. Iya. Nah
Namanya juga Young Movement, tapi saya coba keker dengan fotonya. Itu bukan Young Movement. Tua ya? Itu udah oma-oma kali, udah bangsa 50. Mungkin itu mamahnya yang mamanya mungkin. Nah, ya. Dan gejolak ini terjadi di dalam regional DKI saya, dan saya kebetulan saya sangat setuju dengan adanya Young Movement. Karena Young Movement ini yang akan meregenerasi kita. Iya, betul. Saya banyak melihat juga regional-regional yang tidak ada Young Movement, dan ujung-ujungnya itu regionalnya akan mati. Dan saya sangat setuju, dan ini cuma masukan kepada Pak Alit nanti ke nasional, mungkin akan memberikan satu materi khusus yang mengenai Young Movement, supaya mereka yang movement itu mengerti standarnya seperti apa, yang movementnya seperti apa, apakah boleh membawa wanita seperti apa, yang sudah kawin atau belum kawin dan sebagainya. Mungkin ini sampai hari ini, detik ini saya masih belum dalam keadaan yang belum tahu persis, makanya saya tidak berani memberikan terlalu banyak suara kepada chapter. Nah, ini yang terjadi di dalam DKI 5 saya. Mungkin Pak Ali bisa tolong sampaikan sedikit. Oke, thank you Pak Aseng ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Aseng. Pak Aseng ini atasan saya langsung ya, karena REVP saya dulu RDD-nya, jadi saya suka makan songsui bareng sama dia. Hitam-hitam gini juga sipit juga ini kita ini. Suka. Tapi enak soalnya. Jadi kita bicara Young Movement ya. Young Movement ini memang sesuatu yang baru. Maksudnya gini, sudah ada tapi kegiatan di chapter atau member atau jumlah di chapter di regional itu kadang-kadang sedikit. Tapi saya juga bisa cerita bahwa Young Movement yang ada di DKI 5 ini banyak sekarang ya. Berapa chapter? 15 sekarang ya? Oh mungkin lebih ya. Ya, jadi Young Movement-nya DKI 5 ini kebetulan saya ada. Jadi gini, saya ada teman yang dulu pernah saya jangkau di FGP Jogja. Karena saya kemarin kan cerita saya waktu itu punya chapter di Jogja, terus saya mau bubarin karena hopeless, saya berdoa dan mulai dikirimkan orang, salah satunya orang ini. Jadi dulu dari 3 orang dikirim jadi 6, kemudian sampai akhirnya 20 kita bisa pecah beberapa chapter anak muda. Kemudian salah satunya ya orang ini. Nah orang ini tuh sudah ketika saya pindah ke Jakarta 2017, gak pernah ketemu lagi. Baru kemarin 2024 itu dia inbox LinkedIn saya, pengen ketemu dan dia bilang apa? Pak, saya mau kembali lagi ke FGP katanya gitu. Wah, saya bilang dari 17 ke 24 itu berarti berapa tahun itu? 7 tahun. Terus saya bilang gini, oke besok ikut saya. Saya ajak Pak ke RLF-nya DKI 5 yang di restoran Jade waktu itu. Saya ajak ke sana. Saya kenalin sama salah satu PIC yang movementnya DKI 5 yang namanya Hartadi. Saya kenalin itu. Saya bilang gini bro, ini teman ini dulu member saya di Jogja. Ini kayaknya umur masih 37 38, masukin yang movement aja deh. Ya, kebetulan saya ini gaulnya orang-orang tua, saya bilang gitu. Masukin ke yang movement, masuk ke yang movement dan Hartadi yang movementnya kayak gini. Dia bilang gini. Oh tenang bro, ini bulan depan jadi presiden chapter, katanya gitu. Saya bilang gini, jangan dijorokin juga, kan kita kan orang TNT. Dia bilang gini, oh enggak, kalau sama kita enggak, kita ajak dulu keliling, kita doain dan kita suruh dia buka. Tahu enggak, 2 bulan kemudian, sekarang dia udah jadi CP di Tebet loh Pak, yang movement Pak. Dan membernya sekitar sudah 7-8 orang, itu orang baru semua. Terus saya bilang gini, terus tiba-tiba kemarin dia WA saya, orang yang hilang ini yang masuk lagi ini WA saya, Pak Alit bisa ngisi di chapter saya enggak? Bilang maksudnya gimana? Kan saya enggak tahu. Loh kamu sekarang di chapter mana? Sekarang saya CP Pak di yang movement Neo Tebet katanya gitu. Oh saya bilang luar biasa ya kan. Ini orang yang hilang loh. Terus setelah itu saya bilang dalam hati tapi sudah di TNT belum ini ya kan? Jadi ini saya ngomong faktanya Pak. Dalam hati saya pasti belum. Karena memang betul Pak Aseng, yang movement itu belum pada ikut TNT semua. Tetapi permasalahannya, nah ini sekarang saya highlight ini. Permasalahannya adalah yang movement ini isinya itu laki-laki dan perempuan. Yang kedua umurnya sekitar 20 sampai 25. Dan yang ketiga pertumbuhannya pesat sekali dan saya lihat Tuhan bekerja di situ. Nah ini kan susah saya mau menghentikannya dengan chapter manual Pak. Kegerakan Tuhan ini tidak bisa dibatasi dengan aturan-aturan itu.
Saya akan take note apa yang disampaikan Pak Aseng. Bagaimana dengan yang movement secara keseluruhan, kegerakannya seperti apa. TNT-nya juga beda Pak. TNT-nya anak muda ini beda. Ketika ditanya, ini nih salah satu contoh Pak, salah satu contoh. Pak Alit bisa ngisi chapter saya Pak? Bisa, karena saya udah kenal dia kan. Temanya apa? Karena saya ini sudah terlalu banyak bergaul sama senior, saya bilang temanya tujuan hidup. Waduh, itu ternyata berat buat mereka Pak. Pak ganti aja Pak, public speaking and communication Pak, katanya gitu. Lah terus piye? Saya bilang, oh, kok gitu ya? Ya udah saya ikuti aja, karena kebutuhan dari chapter itu yang anak-anak muda itu bagaimana menjadi orang yang mengenal Tuhan, tapi memiliki kualitas, kemampuan komunikasi dan public speaking. Kita juga bisa bersaing di marketplace katanya. Loh betul juga, karena kita kan menjangkau orang-orang di marketplace. Kalau kita nggak bisa ngomong bagus, kalau kita nggak ngerti gimana? Terus kemudian minggu depannya dari FGB juga Pak, yang movement Pak, chapter Cengkareng, itu juga chapter baru ngundang saya lagi. Terus dia bilang gini, Pak Alit bisa ngisi chapter saya? Bisa, kira-kira materinya apa? Tujuan hidup. Karena saya lagi dapat rema tentang tujuan hidup, jadi ngomongnya kan enak. Pak bisa nggak Pak tentang sosial media, katanya gitu. Loh, kebutuhannya beda. Sudah bicara skill ini. Nah inilah makanya saya bilang, ini bagaimana ke depannya ini tentang yang movement ini, yang laki-laki perempuan dan materi-materinya ini. Dan memang di situ orang-orang di situ, saya pernah dengar mereka bikin kayak semacam yang movement regional meeting begitu, yang diundang itu Lo Keng Hong loh. Pakar saham loh yang diundang itu. Nah ini sedikit cerita saja bahwa memang kalau kita mau jangkau teman kantor, teman nge-gym, teman alumni, umuran mereka, ada nggak bicara saham? Nggak ada, saya nggak datang. Ada nggak bicara bisnis? Nggak ada, saya nggak datang. Ini sudah beda. Makanya saya bilang inilah gelombangnya yang sedang saya sampaikan. Kalau kita kan teman nge-gym, badminton, alumni, pingpong, mungkin Pak Aseng, saya juga teman hotel. Kalau anak-anak muda, kurang lebih seperti itu PR akan saya sampaikan. Yes, boleh. Ya, Pak Alit mungkin begini, boleh saya masukkan, karena kita gini, kita FGB itu ada LOF-nya. Iya. Dan mungkin ada yang pasangan boleh, mungkin pada standar mungkin singer atau mungkin pada umur standar berapa. Tapi yang teaching and trainingnya ini harus turun ke yang movement, sampaikan. Mereka boleh jangkau, menjaring. Tapi sekiranya orang di jaringnya itu adalah sudah porsinya kepada LOF. Mereka yang harus arahkan kepada LOF untuk dibimbing sebagai wanita. Porsinya di sana. Jadi kalau kita terus mengembangkan daripada pasangan ini terus, lama-lama kita bukan FG Minman. Iya, betul. Nah itu yang perlu dipertimbangkan, ditegaskan di yang movementnya standarnya seperti apa lebih jelas. Karena kita sebagai leader di satu regional, kita susah untuk memberikan satu standar kepada yang movementnya sebelum ada dari patokan yang benar gitu. Memang itu belum, aja, Pak. Memang belum pernah diputuskan ya Pak Dharma, mungkin yang senior bisa jawab, belum ya, memang belum mengenai detail mengenai yang movement ini menjadi PR. Mungkin tahun depan next TNT kita bahas mengenai yang movement ya, supaya kita tahu nanti kalau di regional tuh enaknya gimana, standarnya bagaimana Pak Aseng ya. Tahun lalu kita akan bahas, saya kalau masih bisa bicara di sini, saya akan bicara tentang itu karena itu penting sekali memang. Mereka pertumbuhannya sekarang anak-anak muda ini luar biasa semua. Saya lihat nggak cuma di DKI 5, di regional yang lain juga di daerah-daerah yang movement lagi berkembang. Dan mereka menggunakan uang sendiri untuk keliling seluruh Indonesia, lagi roadshow hari, kalau nggak salah minggu lalu di Surabaya Pak ya. Yang movement hari tadi kan, dari Jakarta kan itu kan. Iya, benar ya Pak Leo ya, mereka ke Surabaya tahu nggak? Iya, mereka tuh keliling, kemarin ke Jogja, ke Semarang, ke Bandung, mereka jumpai anak-anak muda di sana yang nggak pernah hadir, itu sekarang jadi hadir aktif. Yang di Jakarta, anak-anak muda yang dulunya nggak aktif di World Gospel, sekarang aktif loh, gara-gara anak-anak ini. Bener kan? Yang sudah terhilang, itu aktif lagi gara-gara kegiatan ini, yang meeting-meetingnya begini, dan ternyata kesaksiannya mereka bilang, nah kalau ini saya mau ikut. Ya, silakan. Izin, saya bukan bertanya, hanya urun rembuk aja. Iya. Saya pernah menggagas bahwa yang movement itu
kalau maunya bikin chapter kayaknya nggak tepat karena di situ kan boleh ada wanita, ada pria. Jadi tetap aja menjadi yang movement. Kan bisa dikatakan yang movement apa. Kemudian mereka akan berkumpul di situ. Mereka umpamanya sudah klik dengan Full Gospel. Silahkan membuat chapter untuk para prianya. Oke. Wanitanya ke love. Iya, memang harus begitu. Iya, ya intinya saya pernah dengar waktu itu Pak Dali di dalam meeting Zoom bilang mengenai ini yang penting yang cewek itu nggak bisa jadi leader gitu aja, jadi chapter ya. Nanti kita akan bahas mengenai yang movement, kita akan masuk ke keuangan chapter. Silakan. Pak langsung masuk ke keuangan chapter ya, silakan. Pak Alif, nih terkait dengan meeting ini, kami pernah melakukan couples meeting, Pak. Jadi suami dan istri. Nah ini apakah masih sesuai atau memang harus ada yang couple meeting memang ada, Pak. Memang ada, kita couple meeting ada. Dan di flyer semua kita couple meeting nggak ada masalah. Oke, Pak, ya. siap. Clear ya. Kita akan masuk ke keuangan chapter. Couple meeting itu tujuannya supaya ya kita sama-sama menunjukkan bahwa kita kan support daripada istri juga. Nah, keuangan chapter ini memang dulu saya materinya sama dengan yang saya sharing di Jogja. Saya juga sharing di Bali dengan materi yang sama. Kenapa saya ulang-ulang? Karena saya masih ingat sekali waktu SD, itu diajari makan tuh dikunyah berapa kali waktu itu? 30? Jadi ternyata materi, pelajaran, training itu tidak bisa sekali 2 kali. Kalau ada orang bilang gini, saya pernah ikut itu, sekarang saya nggak ikut lagi. Itu melanggar aturan guru zaman dulu. Karena guru mengajarkan mengunyah itu makan sampai 32 kali sehingga baik untuk kesehatan, betul nggak? Adalah baik untuk pengetahuan kita kalau Anda ulang terus. Karena sekali ikut seminar, sebenarnya yang Anda tangkap itu cuma 10%. Setelah itu 20%, 30%. Kalau ini sudah 3 kali berarti paling tidak ya 50% lah, karena orang-orang LGBT memang beda ya. Next slide. Kita akan bahas satu-satu mengenai keuangan chapter berdasarkan survei. Chapter itu ada chapter presiden itu ada tiga tipe. Waktu itu kita bikin bukan seminar tapi review gitu ya. Ternyata chapter itu ada yang chapter presiden itu ada yang menggunakan uang pribadi atau uang rumah tangga, uang dapur untuk kebutuhan atau kegiatan chapter. Yang kedua, seorang chapter presiden itu menggunakan uang regional atau minta atasan sebelum menjalankan kegiatan. Jadi kalau tidak ada support dari atasan, tidak ada support dari regional, tidak ada chapter meeting. Yang ketiga, menggunakan budget plan yang jelas. Hal ini sangat diharapkan sesuai petunjuk pada manual chapter. Jadi ada 3 macam chapter presiden. Ada 3 macam chapter presiden. Kalau masih ingat kesaksian saya mengenai kemarin malam, saya tipikal yang mana Pak Agung? 1, 2, apa 3 Pak Agung? Saya berapa? Oke, saya tipikal presiden nomor 1 yang pakai uang pribadi untuk kegiatan chapter. Hal ini tentu dapat mengganggu keuangan keluarga, makanya istri nggak mau digabung LOF, malah jadi bencana malahan. Sudah nggak dikasih jatah, betul nggak? Itu penting loh Pak, ya kan? Kalau kita meeting FGB capek-capek nggak dikasih jatah juga repot. Kekuatan chapter presiden juga ada di istri juga loh Pak. Saya bisa ngomong kenceng begini karena saya bawa istri Pak di sini Pak. Yang kedua, menggunakan uang regional. Ada loh Pak, yang kalau tidak dikasih duit sama atasan atau regional, tidak ada kegiatan itu. Betul atau betul? Ya, ngaku aja. Ada ngasih duit, oh bikin chapter, nanti presiden chapternya kamu ya. Ini ada bos yang ngatur-ngatur, ada itu. Itu nggak benar. Kalau ada begitu dikasih tahu, nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan budget plan. Next. Keuangan chapter itu menjadi sangat penting karena keuangan menjadi faktor yang penting dalam kegiatan chapter. Untuk itu bendahara chapter harus berperan aktif dalam pengelolaan keuangan. Diusahakan dalam pengelolaan keuangan tidak berfokus pada satu orang pengurus, tetapi menjadi beban seluruh member. Pak Horas, coba kasih mic-nya Pak Horas. Singkat pada jelas yang dilakukan di Batam kemarin sore itu loh Pak. Yang Bapak ngumpulin investasi untuk depan, coba dengerin Pak Horas dari Batam. Ya, setelah dari Bali baca-baca ini sebenarnya sederhana ya. Tapi akhirnya
Coba kita terapkan. Saya minta regional presiden menghadap mereka. Pak, ketepatan presiden kita pun ikut kemarin. Jadi artinya kita bincang-bincang, kita terapkan nih Pak. Ada e-budgeting tahunan dari setiap chapter, tapi mereka sendiri yang adakan contoh. Jadi akhirnya kami buat satu chapter sebagai percontohan, ya. Jadi di chapter ini ada 8 orang. Ya jujur sih, kami bikinlah sinfit 2 juta per orang. Jadi akhirnya ini punya kas. Udah ada sebenarnya kas sekitar 4 juta. Jadi kita nambahlah sekitar 16 juta, jadi adalah 20 juta kas chapter ini, ya. Lalu karena ada kas chapter ini, budgeting tahunan itu, silip kita ada. Pokoknya chapter ini harus ada 3 kali silip dalam setahun. Lalu ada sosialnya berapa kali, misalnya kunjungan ke ada. Jadi semuanya kami atur schedule. Ketika ini jadi, puji Tuhan regional di sana itu kan setiap bulan ada meeting daripada leaders. Lalu bulan berikutnya hanya regional board meetingnya. Jadi di sini kita sampaikan, akhirnya di ACC sama Presiden Regional, saya sebagai TNT bawalah ini ke seluruh chapter. Saya jumpain Abi yang satu, kamu punya chapter berapa di bawahmu? Ketika dia kasih tahu kapan bisa meeting sama kita. Lalu akhirnya meeting lah kami di satu ini, di bawah semua member dan ininya. Ini kita jelaskan semua mengenai tiket, semuanya tersampaikan. Lalu kemudian saya follow up beberapa waktunya. Bro, gimana dengan budgeting tahunan kalian seperti contoh yang sudah kita bikin itu? Lalu mereka bilang, kami belum setahun, bisa nggak bro? Cuma 3 bulan aja. Ya sudah, kapan bisa saya dapatkan? Karena saya punya kuasa dari regional untuk hal itu. Sehingga seluruhnya chapter di sana sekarang bikin satu agenda tahunan. Dan saya juga kan sebagai Ardi, ya. Justru di sini pun kan ada bahasanya Ardi itu harus ikut menolong daripada itu. Lalu saya punya sebagai Ardi, maaf kata, saya meeting dengan chapter saya itu, oke, saya invest dong di sini. Akhirnya saya sebagai Ardi itu menginvest setiap chapter yang di bawah saya. Jadi kalau chapternya 5, satu chapter 2 juta, 1 juta lah ya. Yang ini 1 juta aja lah. 1 juta ya. Ngaku ya. Ngaku ya. Jadi artinya inilah bagian kita sebagai TNT kalau kita cuma cerita doang, ya kan? Tapi kita nggak melakukan bagian kita. Ya saya rasa sih puasanya nggak ada, nggak teori-teori doang kan. Tapi inilah yang bisa saya kerjakan setelah dari Bali. Sekarang pertanyaan saya gini Pak, di kami. Jadi sesudah ini kita kerjakan apa nih? Terus terang yang menggebu-gebu dalam hati saya gini. Kan saya baca buku Pak Demos. Kenapa saya berani bayar yang itu 2 juta di sini, 1 juta? Kenapa? Mungkin saudara belum baca yang namanya nilai papal mengenai keuangan yang diajarkan Pak Demos, buku tipis. Ya, itu saya baca berkali-kali, itu membuat saya mudah mengerjakannya. Jadi saya harap TNT di sini juga baca buku itu. Ya Pak ya, ada tipis kan? Nilai papal mengenai keuangan finansial itu kan? Itu kalau dibaca, pasti perkara memberi itu kita ini baru masuk. Saya sekarang itu kami memasuki segmen yang namanya itu nilai papal breakthrough ini. Saya baca bukunya, berarti gini Pak, saya bilang benar-benar kita mau memasuki segmen ini, segmen di mana ketika ada pertemuan, dalam pertemuan ada orang-orang yang dijamah gitu loh. Karena kita udah mulai selesaikan yang ini, masalah tiket sekarang di pertemuan itu bukan hal baru lagi. Kita malah adakan acara itu langsung tiketnya depan pintu. Jadi semuanya itu sudah kita mulai pakai yang sistem ini. Dan bahasa teman-teman bilang gini, bro, kalau gitu nanti bisa kabur semua orang, katanya ini bahasanya. Bisa maksudnya tiket ditentukan apa, bisa ini. Tapi ya puji Tuhan sih, kemarin kita dibekali, apalagi dari Pak Leo bilang, ini full gospel, bukan satu-satunya organisasi yang benar. Ya ini hanya salah satu. Bisa jadi orang itu akan tereliminasi, bisa bertumbuh di tempat lain. Jadi di sini akan terpilih siapa sebetulnya yang sungguh-sungguh eksperimen gitu. Jadi bahasa inilah yang saya sampaikan. Sampai terkadang Presiden bilang gini, ya tahulah semua. Presiden ngomong, bro itu tiketnya cuma segitu, tapi aku berharap dia datang supaya kumpulan daripada kami agak rame kan gitu ya. Jadi inilah kita jelaskan semuanya, nggak bisa bro gitu. Karena chapter itu semuanya harus memiliki
beban dalam permainan chapter yang sedang dikerjakan. Nah, itulah singkat. Amin, thank you. Tepuk tangan dulu Pak. Thank you ya. Jadi ini kebetulan Direktur TNT plus Ardi. Enaknya kalau Direktur TNT aja berarti. Gak ikut itu Mas. Enggak lah, enggak. Jadi intinya singkat cerita adalah Pak Horas ini sebagai Ardi dia invest 5 chapter, dan di situ tadi dikatakan menarik nih Pak. Bagaimana kalau nanti kita terapkan ini sampai tingkat kita tegaskan member kita pada hilang di mana? Enggak apa-apa. Saya tegas saja ngomong. Karena itu memang akan tersaing dengan sendirinya. Karena full gospel adalah perkumpulan orang-orang yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Orang-orang yang memang di situ terpilih, dipanggil oleh Tuhan, dan kita memang ada di marketplace. Businessman, orang-orang pekerja, orang-orang marketplace. Terus lagian bagaimana? Orang kalau sudah hidupnya dipulihkan sama Tuhan, berapapun pasti dia akan kaya. Yang heran adalah sudah kesaksian dia cuma 500 juta, disuruh member 100.000 nggak mau. Ada nggak Pak? Jujur aja Pak. Oh kalau kesaksian itu 1 jam. Kalau cerita itu, kalau dia dapat bisnis itu sampai miliaran Pak. Tapi suruh bayar member 100.000 nggak mau, itu gitu Pak. Saya juga bingung. Apa? Ada apa ada ya? Banyak. Jadi karena itu. Oke. Saya tanya. Ya. Halo. Ya. Saya minta tolong yang tadi sing Balikin Pak. Yang mana? Nah, yang poin 2 menggunakan uang regional atau minta atasan. Saya mau minta petunjuk aja. Ya. Karena di Jogja ini ada 4 pilar. Departemen doa, Departemen Lendif, Departemen TNT, sama Voice, VCIT. Itu memang RP-RP yang dulu itu memprogramkan kalau di TNT khususnya atau Lendif, ya Lendif karena juga berbarengan dengan sosial, masuk-masuk ngunjungi LP juga. Khususnya TNT. Itu memang bagaimana petunjuk daripada nasional, apakah memang pada waktu nanti ada RP baru, terus kelanjutannya setiap tahun departemen 4 pilar misalnya, itu ada program misalnya TNT untuk mengumpulkan RD1 karena ada 6 RD. RD1 field rep-nya mungkin ada 2 atau 3, chapternya mungkin bisa lebih dari kurang lebih 10. Nah, kita kan mestinya kan jadikan satu untuk ada program TNT. Nah, masalah biaya itu di sini menggunakan uang regional boleh enggak? Atau memang itu kebijakan regional tertentu? Mohon petunjuk. Oke, thank you ya. Terima kasih. Kita sedang berbicara keuangan chapter. Yang disampaikan Pak Kun adalah kegiatan regional. Oke? Kegiatan regional. Kegiatan regional tentu ada kas regional. Sampai di sini clear ya? Itu bicara chapter Pak Kun. Jadi kalau chapter itu kadang-kadang ada yang chapter presidennya itu hanya mau meeting chapter kalau dikasih duit sama regional. Padahal seperti yang disampaikan Pak Horas dari Batam, chapter itu mandiri dengan cara set fit tadi itu dari awal itu. Set fit ya dari awal. Dan memang harus dibuat budgeting tahunan. Coba next slide. Lanjut Pak. Waktunya mepet ini, menarik ini soalnya. Oke, sampai di sini dulu bentar. Diusahakan dalam pengelolaan keuangan tidak boleh berfokus salah satu. Kalau ada yang sponsor, ada bandar, ada orang yang ngebos di situ, itu juga nggak boleh. Di beberapa regional ada seperti itu. Sehingga bosnya ini yang ngasih duit ini bisa ngatur siapa CP-nya, siapa VREP-nya, siapa RD-nya. Itu nggak boleh. Hati-hati itu. Ya, saya ingetin sekali lagi, kalau di chapter atau di regional ada yang suka ngebosi begitu, kita tunjukkan ini. Chapter manual halaman 18. Oke? Kalau masih perlu chapter manual kita kirim. Petunjuk daripada nasional jelas sekali tidak boleh ada bos di full gospel ini. Full gospel ini miliknya siapa? Tuhan, bukan bos itu. Nanti kalau bos itu nggak kasih duit lagi, stop duit lagi, pasti chapternya berantakan semuanya. Karena padahal itu sebenarnya chapter itu dari Tuhan. Next slide.
Ini akan kita praktekkan sebentar, mungkin waktunya akan molor sedikit sekitar 10-15 menit ya Pak Leho sama Pak Dharma, sebentar aja ya. Pengeluaran pokok, apa saja yang menjadi pengeluaran pokok chapter, ini gampang tapi tidak bisa dilakukan. Gampang tapi tidak bisa dilakukan. 1, konsumsi atau meal ticket, sewa tempat jika ada, cetak undangan jika ada, persembahan kasih pembicara jika pendeta. Kalau saya diundang jangan kasih duit. Kalau RP datang jangan kasih duit, RVP datang jangan kasih duit, Pak Rudiap datang jangan kasih duit, orang full gospel nggak perlu kasih duit. Itu tegas, direkam enggak apa-apa. Tidak ada yang abu-abu. Tetapi kalau hamba Tuhan, pendeta, kasihlah duit ya. Persembahan kasih maksudnya. Sampai di sini clear ya? Itu perlu chapter sendiri itu, punya kas itu. Jadi Pak Horas kalau undang saya ke Batam nggak usah kasih persembahan Pak. Kasih tiket aja. Yang ngomong bukan saya. Saya cerita sedikit ya, saya cerita sedikit. Pak molor sedikit 10 menit ya Pak ya. Izin Pak Ketua. Ini saya jujur demi Tuhan gitu. Pertama kali saya diangkat jadi nasional TNT ini, atau belum atau sudah ya saya lupa ya. Pokoknya intinya singkat cerita saya diundang keluar kota pertama kali itu di konvensi Batam. Bulan November 2000 berapa waktu itu ya? 2018 apa ya? Saya lupa saya. 19, sebelum Covid Pak. Ya benar. 2019 itu mungkin saya sudah di nasional atau belum saya lupa. Kemudian diteleponlah sama orang Batam, Pak Meghin. Dia bilang gini, Pak Alit jadi pembicara ya di konvensi Susimata ya namanya, Susimata Batam. Saya bilang siap, begitu kan. Materinya apa? Tentang hospitality, karena saya juga di bidang hospitality, gereja, organisasi juga butuh ilmu hospitality ini. Saya ajarkan tentang bagaimana kita bisa menyambut orang, tatap mata, kita harus eye contact, eyes on detail, service dan sebagainya. And then saya tunggu ini, karena saya kan diundang nih, saya kan nggak ikut TNT, berarti saya belum nasional itu Pak. Saya tunggu tiket Pak. Saya belum di nasional itu Pak, saya masih di regional waktu itu Pak. Terus kemudian adminnya FGB Batam siapa cewek namanya? Lia. Bapak dari Batam juga? Lia ya? Saya lupa namanya siapa. Pak Alit boleh minta flight tiketnya Pak, kita mau jemput. Maksudnya gimana ya kan? Saya kan nggak tahu Pak. Oh oke, nanti saya kabari dalam hati saya, kok saya nggak dikasih tiket, malah ditanyain flight tiket ya kan? Setelah itu saya bilang ya udahlah beli aja lah, sekalian jalan-jalan ke Batam. Saya beli tiket, mungkin nanti sistem reimburse. Saya belum ikut TNT nasional itu. 2019 Pak, makanya saya masih baru banget. Makanya saya ngomongnya kencang begini semangat Pak. Karena saya baru tahu itu Pak. Sistem reimburse Pak. Begitu saya sudah beli tiket, saya kirim dong flight tiketnya dia kan. Kita atur penjemputan Pak, katanya gitu kan. 2-3 hari kemudian nelpon lagi tuh Mbak Lia itu. Lia ya namanya. Bapak mau pilih hotel bintang 3 atau bintang 4? Kalau yang bintang 3 Bapak harus bayar sekian, kalau bintang 4 bayar sekian. Memang waktu itu diatur pembicara itu ada ininya Pak. Maksudnya gimana kok saya suruh milih? Gimana ini Mas? Ya udah saya bintang 3 aja, maksudnya gini barang-barang yang lain, kalau yang lain tuh bintang 3 Pak yang di hotel apa gitu di Batam. Jadi kapan mau transfer pembayaran untuk hotelnya Pak? Katanya. Saya melihat brosurnya Pak, ada James Gui di sini, ada saya di sini. James Gui apa digituin juga? Iya kan? Tapi kan dia orang luar, betul nggak? Kalau undangan kan tentunya kan dikasih. Kalau saya kan orang dalam Pak. Oke, saya bayar lagi nih Pak untuk hotel Pak, 2 malam lagi. Tiket PP, hotel 2 malam saya bayar itu, saya transfer waktu itu Pak. Setelah itu seminggu kemudian ini yang menjadi gong terakhirnya ini. Pak, untuk biaya konvensinya Pak, itu 600.
Biaya konvensinya 650.000 Pak. Sudah termasuk makan dan begini-begini. Astaga. Saya ini pembicara, disuruh beli tiket sendiri, disuruh bayar hotelnya sendiri, disuruh bayar konvensi Pak. Saya jadi pembicara di situ. Foto saya sampingnya James Gue lagi Pak. Waduh, saya bilang gitu. Boleh percaya, boleh tidak, saya bukan ngadu tapi saya ngomong ke Pak Rudiap. Kebetulan Pak Rudiap kan punya restoran di sebelah sini ya, di Kerapu Resto. Saya sering ketemu dia, makan gitu, saya bilang gini, Pak, saya kayak bulan ini, oh iya saya tahu, memang saya ngerti kamu diundang ke sana gitu. Itu bayar sendiri Pak. Dia bilang gini, maksudnya? Ya saya suruh bayar semuanya itu Pak, termasuk, memang begitu. Di Full Gospel itu begitu kan. Tepuk tangan dulu buat Full Gospel ini. Memang begitu. Luar biasa. Inilah keuangan chapter begini Pak, tentang keuangan. Saya senang makanya bicara keuangan. Itu yang paling mengena saya adalah pelajaran konvensi Batam Pak. Akhirnya saya bayar PP, semuanya saya bayar, saya jadi pembicara. Ya saya enjoy dan Pak Rudi bilang memang begitu Pak. Kamu bisa bayangin nggak kalau saya ke Australia, kata Pak Rudi. Dalam hati saya, semoga saya nggak diundang ke Australia. Kamu tahu nggak kalau ada konvensi nasional di Amerika katanya gitu, moga-moga saya nggak diundang ke Amerika Pak. Ngerti ya? Poinnya tahu ya, bahwa kita ini memang harus mandiri. Chapter harus mandiri, sendiri-sendiri. Dan kemarin saya cerita sama Bro Andre sedikit cerita bahwa ketika saya di nasional, berarti kan sering diundang kemana-mana Pak. Kemarin ke Jogja, ke Bali, ke Palembang ya sama Pak Dharma kemarin ya. Ya semuanya mandiri akhirnya gitu. Jadi jangan setelah ini jangan diundang-undang sering-sering juga gitu. Saya mau alasan sibuk deh Pak. Tuhan tambah. Ini saya ngomong apa adanya biar bapak-bapak tahu, jangan ngomong di belakang, saya nggak suka. Kita ngomong di sini aja. Memang begitu Pak, ya. Kita harus bisa yang namanya melakukan adalah memberi daripada menerima. Ada firmannya juga, ya. Jadi ini adalah pengeluaran pokok chapter ini harus ada. Pengeluaran pokok chapter ini harus ada dan saya garis bawahi orang internal jadi pembicara nggak usah dibayar. Tapi memang kalau hamba Tuhan dan lain-lain boleh dibayar. Next Pak, kita sebentar lagi mau selesai. Nah, beberapa contoh step untuk mendapatkan dana di chapter Pak. Yang pertama bisa janji iman atau seed faith ya. Pada saat chapter dibentuk harus ada komitmen dari para leader pengurus yang rela melakukan janji iman. Tadi seperti contoh di Batam itu luar biasa ya. Tutup Mas. Bisa juga persembahan kasih ya, siapapun juga boleh. Dibutuhkan program menabur. Bahkan jika diperlukan untuk menutup meal ticket yang tidak terkumpul dengan jumlah yang sesuai. Ya, kadang-kadang kalau meal ticketnya tidak sesuai atau yang dikumpulkan kurang ya memang harus ada yang menabur. Kurang lebih seperti itu. Intinya adalah bahwa kita harus bisa mandiri. Next. Nah, mari Pak kita coba teman-teman kita belajar ini ya. Boleh dong saya mencoba untuk membuat rekapan budgeting seperti ini. Bahwa di setiap chapter itu selama 1 tahun itu saya tulis di sini adalah 2 kali chapter meeting, 2 kali member meeting. 2 kali. Sorry, ini harusnya 2 kali member meeting ya, mungkin salah tulis itu. Jadi harusnya idealnya, ini kan ideal tapi enggak belum semuanya enggak apa-apa. Idealnya adalah 2 kali chapter meeting, 2 kali member meeting. Sekali meeting itu meal ticketnya 50.000 kali 12 bulan. Totalnya sekitar 12 juta. 2 kali member meeting per bulan dikali 50.000 kali 12 bulan, 12 juta, majalah Voice 500.000, cetak undangan 1 juta, ya kalau sekarang mungkin udah enggak. Sekarang kan pakai Canva aja bisa itu, free, tapi kan kuotanya bayar Pak. Persembahan kasih hamba Tuhan 4 kali setahun di chapter kalau mau ngundang, itu boleh. Ya. Boleh saya minta waktu sedikit 5 menit Pak, per kelompok ya. 1 meja, 1 kelompok ini coba bikin budgeting seolah-olah Bapak ini adalah 1 chapter gitu, boleh ya? Boleh ya? Jadi 1 meja, 1 chapter coba di draft sedikit kira-kira kebutuhannya berapa. Salah satu jadi leader,
Kita mulai budgeting Pak, pakai kertas yang ada aja. Coba kira-kira berapa kebutuhan chapter. Mungkin ini bukan satu-satunya contoh, mungkin ada tambahan yang lain, mungkin yang saya belum bisa masukin. Satu meja, satu chapter, satu presiden aja coba bikin. Diskusi sebentar Pak, 5 menit ya. Coba kira-kira apa lagi, tolong ditulis nanti kita bacakan sampel aja. Coba kebutuhannya apa lagi. Terus saya pengen tahu ketemunya berapa nanti itu. Ya. Nah nanti dari 29 juta ini kita bagi berapa orang gitu. Setahun. Ya mulai sekarang ya 5 menit ke depan. Jadi satu kali pertemuan 50.000 dikali sebulan 4 kali dikali 12 gampangnya kayak gitu. Kenapa? Iya, boleh ditulis saja Pak, ditulis saja di situ. Nanti kita bacakan ya. Hamba Tuhannya mau berapa kali? 2 kali boleh. Kalau 4 kali boleh. 1 kali boleh. Satu tahun. Ini program 1 tahun, bukan 1 bulan ya. Ini program budget 1 tahun. Seperti kita ketahui bahwa judulnya adalah teaching and training. Teaching itu ngajar, training itu melatih. Nah hari ini sebenarnya sesi melatih kita untuk membuat budgeting. Jadi makanya TNT itu membosankan karena banyak teachingnya Pak. Tolong diperhatikan baik-baik, saya ulangi bahwa teaching and training itu 2 hal yang berbeda. Black and white itu 2 hal yang berbeda. Food and beverage itu 2 hal yang berbeda, sales and marketing itu 2 hal yang berbeda, teaching and training itu 2 hal yang berbeda, teaching and training itu 2 hal yang berbeda. Yang membosankan adalah jujurnya apa? Teaching karena ngajar dari depan ke belakang, Q&A itu dari belakang ke depan 2 arah, training itu dari depan ke belakang, belakang ke depan. Oleh karena itu di acara teaching and training, selain ada Q&A kita harus ada training juga. Seperti ini. Saya mau bacakan sebentar, tolong diperhatikan ke depan. Minta tolong operator bantu saya, diskusinya berhenti dulu ya. Ini apa ini? Saya nggak bisa baca ini. Coba Pak, sini yang nulis Pak, sini Pak. Kita mau bikin budgeting dari meja 1 lah anggap saja. Ini apa ini? Meal ticket Pak, tolong ditulis Pak, meal ticket Pak. Tolong, enggak dari operator, tolong meal ticket. Tulis saja, biasa aja, nggak usah di kotak-kotak Pak. Sementara biar tahu dulu. Thank you, udah tahu. Nggak apa-apa. Meal ticket. Ya, meal ticket ini di sini 25.000 kali 10 orang Pak. Sama dengan 250.000 per week. Oke. Di bawahnya tentunya kan 25 per week ya. Jadi kalau kita 4 minggu atau 4 kali berarti sebulannya 1 juta ya berarti ya. Jadi tinggal sebelah kanannya dikalikan 4 aja Pak. Kali 4. 4 aja, angka 4 aja. Sebelah kanannya tinggal dikalikan aja. Jadi 4 kali 250. Ya, 1 juta per bulan dikalikan 12 kurang lebih berapa? 12 juta. Ya, gampangnya begitu. Sampai di sini clear ya bahwa kebutuhan meal ticket setahun itu 12 juta kalau meal ticketnya 25.000. Kalau di Jakarta meal ticket rata-rata 100.000 Pak. Berarti setahunnya 48 juta. Kalau 10 orang. Kalau 5 orang berarti 24. Nah, dari meal ticket saja sudah sebesar itu untuk chapter, bayangin aja. Setelah itu masih ada lagi, di bawahnya meal ticket mungkin ditulis aja di sini majalah Voice Pak. Majalah Voice itu kalau feeling saya berapa? Di sini berapa? 800.000 per tahun di sini.
Ya dianggarkan aja mau 500, 1.800.000 harus ada, pembelian majalah Voice harus ada. Nah ini ada masukan bagus nih, chapter melakukan social and ministry ya, social ministry. Jadi meal tiketnya 800 Pak, tulis saja 800 voice-nya. Terus social ministry-nya 2 juta per tahun. Ini Bapak nggak ngundang pembicara? Nggak apa-apa? Nggak ya? Nggak harus, nggak apa-apa. Jadi kebutuhannya chapter meja 1 ini, itu totalnya kurang lebih sebenarnya salah hitungannya ini. Ya, harusnya sekitar 12 juta ditambah 800 ditambah 2 juta, 14,8. Tolong perhatian dulu ya, tolong perhatian dulu. Diskusinya berhenti dulu, perhatian dulu. Kebutuhannya adalah 14.800.000 di chapter ini. Di chapter ini kebutuhannya 14.800.000 setahun. Nah sekarang tinggal di janji imankan aja ke pengurusnya. Pengurus chapter awalnya berapa? Kan awal-awal chapter kadang-kadang 4 orang, 5 orang kan. 4 orang itu harus seat faith semua. Minta sama RD-nya kalau tadi Pak ini kan. Jangan cuma pengurus, RD, VREP, kalau perlu sampai RP boleh. Loh memang harus begitu. Jangan RP-nya minta angka multiplikasi nggak pernah mau. Nah, ini kan direkam Pak, nggak apa-apa. Biar tahu nanti dengerin sama mereka. Contoh dulu. Kalau Pak Hora sudah kasih contoh, di bawahnya ada 5 RD, 5 RP. Kalau RP kan banyak, ya walaupun 100.000 tapi kan kali berapa chapter Pak. Mohon perhatian dulu, ini menarik sekali ya. Kebutuhan chapter di sini setahun 14,8 dibagi 5 orang member baru, maksudnya pengurus baru, plus RD, VREP, sama teman-teman ke atas itu ketutup, 1 orang paling ya 3 juta lah paling, atau 2 juta sebenarnya, setahun. Nah sekarang begini, apakah harus bayar 1 tahun langsung? Itu sebenarnya juga kebijakan teman-teman, kalau mau separuh-separuh dulu, yang penting ada keuangannya. Jangan sampai tidak ada budgeting ini. Nah contoh yang Bapak-bapak kerjakan hari ini adalah merupakan kegiatan training, dibawa pulang ke daerah, bikin materi training tentang keuangan chapter, suruh bikin budgeting begini, chapter presidennya diundang semua. Kalau saran saya pulang dari sini, ngomong sama RP-nya, saya pengen kumpulin semua RD sama CP-nya untuk budgeting meeting atau budgeting training namanya. Itu menarik, karena biasanya TNT kan judulnya kan apa? Judulnya komitmen ya kan, judulnya apa? Kalau TNT itu judulnya kadang-kadang penjangkauan, betul nggak? Tapi pulang dari sini judulnya TNT apa? Budgeting. Waduh, keren banget ini. Jadi oke, saat kembali ke slide-nya lagi aja. Slide yang tadi yang e-budgeting tuh. Jadi saat melakukan ini kan timbul diskusi di tengah-tengah chapter. Nah ini kan, loh kan kita kan nggak perlu bikin apa e-budgeting chapter yang seperti itu. Kan kita udah terbiasa ini gaya meal ticket, ya. Jadi akhirnya kita nggak bikin. Ini udah bagus banget, tapi ada pertimbangan teman gini. Jadi kalau udah dibuat begini, kita datang aja tuh makan, ya kan? Berarti nggak perlu bayar kan? Jadi begitu kesannya teman-teman, ya. Kesannya teman-teman waktu kita bikin begini, kami bahas kan. Oh jadi bagusnya gimana nih? Nah ternyata akhirnya begini. Karena ada agenda tahunan yang kita buat, misalnya ngundang Pak Alif nih kan. Jadi di tahun itu kan kita adakan kayak chapter dinner meeting, couples. Jadi sudah ada agendanya, itulah yang kita hitung biaya Pak jadinya. Oke, ya. Jadi akhirnya bukan meal ticket sebenarnya. Meal ticket ini kan terkadang kita udah terbiasa tuh di April depan ada yang 50.000 tapi ada yang ngasih 100. Itu jadi kemasukan uang kas. Tapi e-budgeting pengeluaran kegiatan chapter, misalnya seperti kami kan lagi bahas ini akan pergi ke villa untuk chapter couples. Jadi pengeluaran sendiri ya. Jadi ada pengeluaran inilah Pak yang kami hitung. Iya. Dan jujur ya,
dengan adanya kami bikin seperti agenda tahunan dan kumpul, ini sangat menarik bagi chapter presiden. Iya, senang banget. Bayangkan mereka senang banget dengan ketika kita kumpulkan, lalu dibuat agenda tahunan. Harapan kita begini, yang bahasa dijorokan tadi yang seperti Pak Ali bilang, itu kita mau buang semua. Iya, betul. Dengan adanya e-budgeting tahunan ini dan kegiatan itu jelas semua, nanti kita di akhir tahun gampang. Siapa ini yang mengelola dengan materi seperti ini? Sehingga tinggal ganti aja presidennya. Itu harapan kita yang selama ini kita pikir ketika konvensi atau RLM ada warna sari ya. Tiba-tiba presidennya ngeluh di sini kan. Jadi dengan adanya ini sangat membantu. Sekarang malah kegiatan chapter itu sangat excited. Kenapa? Karena hari ini sudah punya agenda ke minggu depan apa? Iya, betul itu. Ke minggu depan apa? Sudah ada biayanya sudah kelihatan. Ada biayanya untuk baksos. Misalnya kami akan baksos ke ada satu pulau di satu daerah dekat Batam itu pulau. Kami anggarkanlah sekitar 5 juta kita baksos ke situ. Jadi sudah ada anggaran tahunannya, berarti di bulan berapa kita ke situ. Jadi ini yang menarik. Sebuah pertemuan chapter itu jadi punya aura aura baru. Bergairah. Mungkin itu aja sih. Ya, thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Horas. Tunggu ya Pak nanti ya. Next slide Pak. Nanti kita kasih waktu ya. Next slide. Mengenai budgeting saya rasa sangat menarik. Next slide Pak. Siapa saja yang harus memberikan seed faith? Nah, ini perlu difoto, dikirimkan ini. Siapa yang harus memberikan seed faith? Semua leader, ya. Semua leader harus melakukan seed faith. Virep Ardi harus support karena memang bagaimanapun juga ya memang begitu. Kisah Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri mengatakan adalah berbahagia memberi daripada. Nah, ini poin penting ini, tolong difoto, kirimkan ke Virep, kirimkan ke Ardi, kirimkan ke grup WA leader. Ya harus dimulai dari kita juga karena memang Paulus memberikan contoh. Oke, nanti kalau perlu saya kirimkan materi ini udah. Materinya full saya kirimkan Pak Aseng ya. Semua yang minta saya kirimkan ya. Nanti kita kirimkan di grup ya. Tinggal di forward, itu yang nulis Pak Alit bilang gitu. Gak apa-apa. Ya, karena memang itulah ada di manual chapter Pak. Bukan dari saya, di manual chapter. Next slide. Nah, terima kasih ya, matur nuwun ya, thank you ya. Ini pelajaran dari ini menarik sekali. Tadi ada apa namanya yang Bapak mau tanya dari daerah mana Pak? Mic-nya di mana tadi? Slide yang paling terakhir dimunculin aja. Siapa tahu ada yang kenalan sama saya Pak. Ya, minta waktunya sedikit ya, Pak ya. Boleh. Sebab saya dari daerah. Dan saya mengerti semua masalah-masalah ini, terutama keuangan. Keuangan, ya. Tapi kalau saya di daerah itu susah untuk dipraktekkan, Pak. Oh, kenapa? Ya, saya harus jujur. Maaf, gak apa-apa. Ya. Dari daerah mana, Pak? Saya dari Jabar 6. Oh, Cirebon. Tapi saya ada di kecamatan, di suatu desa, Pak. Oke. Jadi untuk meal tiket itu sesuatu hal yang kelihatannya susah. Ya, jangan lagi 50, 100, 25.000 pun susah. Nanti kita nggak bisa menjangkau jiwa, nggak bisa mengundang orang. Betul. Satu itu, Pak ya. Dan kedua untuk masalah tempat, kalau Pak Alit pernah saya ikutin Zoom, itu harus di resto atau di hotel. Sedangkan di tempat saya itu nggak ada resto, nggak ada hotel. Jadi selama pertemuan, selama 4 tahun ini saya jadi presiden chapter sudah 4 tahun, selalu di rumah. Dan puji Tuhan semua berjalan baik Pak. Kalau saya di daerah itu hanya persembahan, nanti saya hitung itu uang, ada bendahara. Saya punya sekretaris, saya punya wakil, jadi sudah ini apanya udah lengkap lah. Nah saya tanya ada berapa? Dapatnya 574 nih yang baru kemarin nih. Oke. Nah saya transfer bayar konsumsi saya tunjukin ke bendahara 750. Udah kamu keluarin uang 500 aja, selebihnya saya. Dan untuk itu tadi ada yang nomor pertama
uang dapur istri. Nah di saya tidak ada masalah Pak, karena istri saya semangat juga di LOF, jadi dia dukung. Itu yang luar biasa Pak. Ya makanya saya ini perlu sampaikan supaya teman-teman juga ya tahulah maksudnya kita keadaannya di daerah. Jadi tidak seperti di kota Pak. Nah kalau saya juga punya kas itu kan sewaktu-waktu harus keluar Pak. Artinya itu ikutin pertemuan kan ke Cirebon. Itu 80 kilo, kalau saya harus ada biaya mobil itu juga dari kas dan dari member-member. Tapi kalau seperti yang tadi kita mungkin nggak bisa praktekin Pak. Itu yang masukan mana dari yang saya. nggak bisa dipraktekin? Ya misalnya seperti tadi ada budgetin selama setahun buat member, dan nanti kita yang baru pertama kali, artinya yang member-member yang lama itu kita rembukan atau ke atas, kan ke atasnya juga kita nggak jalan. Ya terima kasih Pak ya. Thank you, saya mau tanggapi simple, sederhana, singkat, pada jelas. Perbedaan perkumpulan Bapak sama gereja apa kalau hanya persembahan dan di rumah? Itu aja dulu dipikirin. Kalau memang kita tidak bisa berbeda dengan mereka, kita belum, istilahnya kita harus menunjukkan warna. Tetapi saya tidak yakin Pak, ini kita fair-fairan aja, tidak ada abu-abu. Kalau di daerah itu tidak ada resto, tidak ada tempat pertemuan, mau apa lagi? Ngerti nggak maksud saya? Tapi masa nggak ada resto? Memang nggak ada Pak, nunggu sampai ada resto datang, pindah Pak dari rumah ke resto Pak. Ngerti nggak maksud saya? Tapi kan kita nyaman di rumah Pak, nah ini sudah beda kasus. Berarti memang nggak mau di resto, bukan tidak bisa. Harus kita clear di sini. Nggak apa-apa, kita fair aja. Kalau memang di daerah itu nggak ada resto, padahal anjurannya di resto mau apa? Contoh Pak, kalau di kantor saya, misalnya gitu ya, di kantor saya tiba-tiba ada komplain, ini kenapa liftnya cuma 2? Lah terus aku kudu piye Pak? Kalau liftnya cuma 2 kan saya nggak bisa apa-apa. Kalau di daerah situ nggak ada resto harus gimana? Saya mau apa? Nggak ada tempat untuk seperti itu. Tapi one day kalau tiba-tiba ada resto baru, ada kafe baru, sebaiknya kita mulai ada perbedaan sedikit, tidak di rumah terus. Ya, saya berdoa ada resto investasi baru di situ. Kita nanti doakan, ya. Silakan Pak. Intinya supaya kita berbeda aja Pak. Ya. Saya David Pak dari Silakan, Pak. Regional Banten. Kalau di tempat kami ini kebetulan CP saya. Iya Pak. Saya wakilnya beliau. Iya. Jadi kami mengadakan, saya baru 1 tahun di Regional Banten. Kita selalu mengadakan di resto. Iya. Nah, ini bukan pertanyaan tetapi hanya mungkin sharing saja Pak. Kita tidak melakukan meal ticket, tetapi dengan love offering. Offering ya. Nah, puji Tuhan semenjak setahun ya bro ya, bos hanya nombok 1-2 kali saja Pak. Oke. Jadi maksudnya saya sharingkan ini adalah, saya barusan sharing juga bahwa kalau kita terapkan meal ticket untuk wilayah kami, terus kita mau menjangkau jiwa, kadang-kadang ini agak kesulitan ya. Oke, saya paham. Iya. Bagaimana caranya kan gitu kan Nah, Pak? Ya, oke, clear Pak. Jadi begini, saya mau tegaskan dan ini sudah dibahas kemarin sebenarnya Pak. Bagaimana kita menjangkau orang kalau kita harus pakai meal ticket? Yang ngajak itu yang bayar meal ticket Pak. Kan kemarin sudah dibahas. Benar nggak? Kita fair, kita clear. Makanya saya bilang begini, perbedaannya cuma ada 2, mampu dan tidak mau, itu beda, tipis banget. Kita harus benar-benar sensitif. Sebentar ya Pak ya. Oke, sebentar lagi selesai, harusnya selesai. Jadi kita coba pelan-pelan mulai mengingat hal-hal yang prinsip. Tapi saya menarik Pak, saya akhir-akhir ini sering ke Cirebon. Boleh nanti saya mampir ke Cirebon ya. Itu nomor telepon saya dicatat nanti di WA, kalau pas saya ke Cirebon, nanti kita janjian, kita mampir ya. Jadi yang undang Pak yang bayar meal ticket ya Pak ya, gitu. Satu lagi aja ya Pak ya, satu lagi selesai. Pak, kalau saya mengalami beberapa mohon perhatian dulu dong, ada yang mau tanya nih, tolong stop dulu diskusinya ya, silakan Pak. Ya kalau saya mengalami beberapa pengalaman juga, yang tadi dari Bapak siapa? Cirebon itu. Jadi memang selalu bilang gini, kalau kita ngadain meal ticket, pasti nggak ada yang datang. Selalu ngomongnya gitu, jadi akhirnya yang saya alami ini yang di Bekasi ya, selalu bilangnya gitu. Padahal kita udah bilang harus ada gitu loh. Nah sama tadi kayak yang Bapak itu mungkin mirip-mirip. Nanti kalau ada, nanti nggak ada yang datang gitu loh. Selalu berasumsi itu. Nah saya selalu tekanin,
Ya kalau menurut saya harusnya ada ya, kalau enggak nanti pasti nombok nanti orang malah nggak semangat gitu loh untuk jadi pengurusnya saya bilang. Nah itu gimana harus menjawabnya? Oke, saya tegaskan sekali lagi bahwa full gospel itu tidak kejar jumlah. Tolong kita fokus kembali lagi ke fokus utama, core-nya full gospel adalah membawa orang terbelenggu, orang-orang yang terbelenggu dilepaskan, orang mengenal Tuhan, dan kita sebenarnya tidak ngejar jumlah. Oleh karena itu kalau kita ngundang orang baru anti dengan meal ticket kita yang bayarin. Karena kita memberi ya. Dan kembali lagi kalau orang sudah dilepaskan oleh belenggu dan hidupnya berubah, bayar berapapun pasti mau. Apalagi meal ticket yang makan dia lagi malah. Kan meal ticket bukan untuk siapa-siapa, untuk makan kita, betul atau betul? Pemahaman ini perlu disampaikan juga. Sama ini untuk berlaku untuk semuanya. Karena memang itu juga terjadi di beberapa daerah dan memang saat ini tidak hanya di Banten dan di Cirebon Pak, di beberapa regional yang saya datang susah dengan beli tiket, tidak apa-apa. Bapak tidak sendiri, tapi paling tidak menuju ke sana Pak. Mulai saja, 25, 30, kalau nggak bisa 5.000 Pak, kacang aja Pak. Ya, yang penting ada supaya tidak nombok. Atau paling tidak ya dari pengurusnya, seed faith itu untuk memberi. Waktunya memang tidak panjang, padahal ini menarik sekali, tapi tetap saya harus menghormati rundown yang sudah ada. Next time kita bahas lagi, setuju apa setuju? Ya, kapan-kapan kita bahas lagi, kalau perlu kita meeting Zoom, kita bahas lagi keuangan, atau pas saya main ke daerah, saya bisa diundang ke sana, nggak masalah. Dari saya terima kasih, seperti itu, selamat siang, Tuhan memberkati.